Baiklah, saya Muhammad Ilham Saputra akan menjelaskan tentang penyesuaian diri terhadap pekerjaan. Bagi sebagian besar orang dewasa muda, terutama bagi mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja atau bahkan bagi yang belum pernah bekerja selama masih sekolah, sering mengalami banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diembannya. Hafik Hertz dalam studinya tentang sikap pekerja terhadap pekerjaannya menyimpulkan bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua kategori umum, yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat dan sikap kerja yang melibatkan ego. Kategori yang pertama yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat. Pekerja yang bersikap menopang masyarakat dalam dirinya kurang atau tidak berminat akan kerjanya dan hanya memperoleh sedikit kepuasan kerja. Tipe pekerja semacam ini orang yang mementingkan besarnya gaji yang diterima. Orang semacam ini juga seringkali memandang pekerjaannya sebagai beban yang berat dan tidak menyenangkan. Juga memandang hari depan hanya agar cepat menjalani masa pensiun. Kategori selanjutnya yaitu sikap kerja yang melibatkan ego. Para pekerja yang dalam bekerja melibatkan ego biasanya memperoleh kepuasan pribadi yang lebih besar. Bagi beberapa orang, bekerja merupakan dasar harga diri dan kebanggaan. Bagi sejumlah orang lainnya, bekerja dianggap sebagai prestise yang diperoleh. Tempat untuk melakukan partisipasi sosial, atau sebagai sumber kesenangan intrinsik, atau merupakan ekspresi dari pribadi yang kreatif, dan juga merupakan cara untuk memanfaatkan waktu dengan rutin dan menyenangkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja bagi pekerja usia lanjut sangat terbatas. Apabila pekerja usia lanjut memperoleh pekerjaan, jenis pekerjaannya lebih banyak yang bersifat monoton, pekerjaan yang tidak berkembang, dan sebagainya. Akibatnya, mereka merasa tidak puas. Hal ini membuat skala pendapatan mereka berada pada urutan paling bawah. Hanya sedikit sekali yang berpendapatan tinggi. Hal ini pula yang menyebabkan mereka tidak puas. Materi selanjutnya yakni penyesuaian diri terhadap masa pensiun. Pensiun seringkali dianggap sebagai kenyataan yang tidak menyenangkan, sehingga menjelang masanya tiba, sebagian orang sudah merasa cemas karena tidak tahu kehidupan macam apa yang akan dihadapi kelak. Dalam era modern sekarang ini, pekerjaan merupakan salah satu faktor terpenting yang bisa mendatangkan kepuasan, dikarenakan adanya uang, jabatan, dan memperkuat harga diri. Oleh karenanya, sering terjadi orang pensiun bukannya bisa menikmati masa tua dengan hidup santai, sebaliknya, ada yang malahan melalui program serius, yakni kejiwaan atau fisik. Materi selanjutnya, yakni jenis pensiun. Yakni, pensiun dapat saja berupa sukarela atau kewajiban yang terjadi secara lebih awal. Beberapa pekerjaan menjalani masa pensiun secara sukarela. Seringkali sebelum masa usia pensiun, hal ini mereka lakukan karena alasan kesehatan atau keinginan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan melakukan hal-hal yang lebih berarti buat mereka daripada pekerjaannya. Sedangkan yang lain, yakni pensiun dilakukan secara terpaksa atau disebut juga karena wajib pensiun bagi mereka yang lebih suka sikap bekerja, tetapi dipaksa keluar pada usia wajib pensiun, seringkali menunjukkan sikap kebencian dan akibatnya motivasi mereka untuk melakukan penyesuaian diri yang baik di masa pensiun sangat rendah dan cenderung mengalami kemunduran fisik dan psikologis. Sikap terhadap pensiun yakni membagi orang usia lanjut dalam dua kategori umum atas dasar sikapnya terhadap pensiun. Pertama, pengalihan peran, yakni mereka yang mampu dan mau mengubah gaya hidupnya dengan mengurangi kegiatan-kegiatan berdasarkan pilihan sendiri
dengan menciptakan gaya hidup baru yang menyenangkan dirinya. Hal ini mereka lakukan dengan cara melepaskan berbagai peran lama dan menjalankan peran baru. Yang kedua, pemeliharaan peran, yakni mereka terus bekerja dengan melakukan part-time job setelah pensiun. Mereka seperti perubahan peran, jarang untuk rileks dan tidak mengerjakan apapun. Tetapi apa yang mereka kerjakan merupakan lanjutan dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Sedangkan yang lain, yakni pensiun dilakukan secara terpaksa, atau disebut juga karena wajib pensiun bagi mereka yang lebih suka sikap bekerja, tetapi dipaksa keluar pada usia wajib pensiun, seringkali menunjukkan sikap kebencian, dan akibatnya motivasi mereka untuk melakukan penyesuaian diri yang baik di masa pensiun sangat rendah dan cenderung mengalami kemunduran fisik dan psikologis. Sikap terhadap pensiun yakni membagi orang usia lanjut dalam dua kategori umum atas dasar sikapnya terhadap pensiun. Pertama, pengalihan peran, yakni mereka yang mampu dan mau mengubah gaya hidupnya dengan mengurangi kegiatan-kegiatan berdasarkan pilihan sendiri dengan menciptakan gaya hidup baru yang menyenangkan dirinya. Hal ini mereka lakukan dengan cara melepaskan berbagai peran lama dan menjalankan peran baru. Yang kedua, pemeliharaan peran, yakni mereka terus bekerja dengan melakukan part-time job setelah pensiun. Mereka seperti perubahan peran, jarang untuk rileks dan tidak mengerjakan apapun. Tetapi apa yang mereka kerjakan merupakan lanjutan dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas materi berikutnya mengenai kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap pensiun, perbedaan seks dalam penyesuaian diri dengan pensiun, penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga, hubungan dengan pasangan. Yaitu yang pertama akan saya bahas kondisi yang mempengaruhi pensiun diri terhadap pensiun. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri pada masa pensiun, yaitu kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, keadaan psikologis, atau keadaan lingkungan serta agama dan budaya. Yaitu yang kedua, perbedaan seks dalam penyesuaian diri dengan pensiun. Jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan, artinya tidak ada perbedaan antara jenis kelamin dan penyesuaian diri pada masa pensiun. Walaupun reaksi seseorang terhadap masa pensiun bisa berbeda-beda, dan hal ini akan mengarah pada penyesuaian diri yang baik di lingkungan sosial. Yang ketiga, penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga. Masalah penyesuaian pola keluarga seperti merasa kesepian di antara anak yang sudah menikah, pergi dari rumah, kekurangannya kegiatan bermanfaat untuk mengganti rutinitas pengurusan anak selama ini, kegiatan terpusat pada pasangan, dan hubungan yang renggang dalam pihak keluarga pasangan. Penyesuaian diri dewasa terhadap perubahan pola keluarga dilihat dari penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, yaitu mengalami hubungan yang rentang dengan saudara dan kerabat karena jarang bertemu dan salah merawat orang tua berusia lanjut. Yaitu yang keempat, hubungan dengan pasangan. Penyesuaian diri dalam perkawinan bersifat dinamis. Pasangan suami istri saling menyesuaikan diri satu sama lain hingga mencapai hubungan yang harmonis dan karakter. Namun dalam hal mentambahkan hubungan, hal ini tidak luput dari proses penyesuaian. Salah satu bentuk hubungan yang paling baik tingkat ketergantungannya adalah hubungan suami istri dalam kehidupan pernikahan. Tindakan yang akan dilakukan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Azahra. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu perubahan perilaku seksual. Menurut Sarwono 2012 mengungkapkan bahwa perilaku seksual merupakan segala tingkah laku yang disertai oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis ataupun dengan sesama jenis. Bentuk perilaku seksual bermacam-macam, di antaranya mulai dari perasaan tertarik sampai adanya tingkah laku berkencan dan lain sebagainya. Nah, adanya perubahan hormonal membuat remaja cenderung memiliki dorongan seks yang kuat terhadap lawan jenis. Sebagian besar remaja kurang mampu melakukan pengontrolan diri secara baik dan akan menyebabkan disalurkan melalui kanalisasi yang tidak tepat. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan anak. Menurut Baron dan Brain 2004,
pola attachment yang ada pada bayi ditentukan oleh hubungan interpersonal pertamanya dengan orang tua. Selama 2,5 tahun kehidupannya, bayi menunjukkan peningkatan dalam ikatan emosional terhadap pengasuhnya, ibu, ayah, dan saudaranya. Nah, selain itu juga Belsky dan Chastity yang dikutip oleh Wortmann, Loftus, dan Weaver 1999 yang menyatakan selama masa-masa awal tersebut, hubungan orang tua dengan anak lebih penting dibandingkan bentuk hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan pengasuh utama, tokoh yang sangat berpengaruh dan paling signifikan dalam kehidupan anak. Kontak masa kecil dengan seseorang yang familiar, dipercaya, dan diharapkan tersebut akan membentuk kepribadian awal dan perkembangan sosial di masa depannya kelak. Selama masa ini, bayi mulai mengembangkan ikatan kasih sayang dan pengasuh utamanya dan sekaligus meningkatkan emosinya terhadap orang tersebut secara langsung. Selanjutnya juga Ainsworth mengatakan bahwa kepekaan pengasuh merupakan penentu dalam kualitas attachment anak. Saat pengasuh merespon baik, tepat dan konsisten terhadap kebutuhan bayi, bayi tersebut akan mengembangkan kelekatan yang aman atau secure attachment. Dan sebaliknya, jika pengasuh tidak dapat diandalkan ketika bayi membutuhkan sesuatu, maka akan mengembangkan kelekatan yang tidak aman atau insecure attachment. Pernyataan Rantgen yang dikutip oleh Wortmann, Loftus, dan Weaver 1999, mereka menyebutkan bahwa attachment pada bayi memiliki implikasi yang penting bagi perkembangan anak berikutnya. Anak yang memiliki secure attachment ketika bayi lebih mandiri dan lebih kompeten dibandingkan mereka yang mengalami insecure attachment. Sebagai siswa, mereka cenderung tidak memiliki masalah tingkah laku, sedangkan mereka yang mengalami insecure attachment cenderung memiliki masalah tingkah laku dan akan berlangsung sampai mereka dewasa. Hal tersebut dikemukakan oleh Rantgen dan teman-temannya yang dikutip oleh Wortmann, Loftus, dan Weaver 1999. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan cucu. Nah, di Australia, 1 dari 8 keluarga memiliki setidaknya 1 anak dengan disabilitas intelektual atau perkembangan yang tinggal di rumah dengan kecerdasan intelektual 59% dan sensorik atau wicara 53% adalah yang paling umum. Australian Bureau of Statistics pada tahun 2015. Nah, terdapat fakta 10% dari pengasuh utama di Australia adalah kakek nenek dari anak, yaitu memberikan bantuan yang signifikan dan berbagi dalam hal tanggung jawab. Nah, dalam suatu penelitian lainnya ditemukan juga bahwa kakek nenek memiliki efek langsung pada prestasi cucu-cucu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa cucu-cucu dapat mengambil manfaat dari sumber daya budaya yang diberikan kakek nenek kepada mereka. Hal itu dikemukakan oleh Ball dan Calmigen pada tahun 2016. Hasil riset yang pernah peneliti lakukan mengenai hubungan antara peran kakek nenek dalam keluarga dan kesejahteraan psikologis lansia yang ikut mengasuh cucu dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD memperoleh hasil bahwa peran lansia dalam keluarga diantaranya ialah sebagai penyedia bantuan psikologis, instrumental, dan emosional berupa merawat anak ketika orang tuanya sedang tidak di rumah, membantu biaya terapi, menemani bermain dan merawat ketika sakit. Hal itu dikemukakan oleh Desi Ningrum pada tahun 2018. Nah, kedekatan kakek nenek dengan cucunya memberikan suatu persepsi tertentu mengenai peran kakek nenek dan membentuk identitas diri lansia. Yang selanjutnya yaitu penilaian terhadap perubahan dalam kehidupan keluarga. Menurut Friedman 1998 dijelaskan bahwa keluarga secara konstan akan terus mengalami perubahan
demi perubahan sesuai dengan persepsi dan hidup keluarga. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh stimulus dari dalam internal keluarga maupun dari eksternal keluarga. Nah, melalui internal keluarga munculnya stresor yang melibatkan seluruh anggota keluarga akan membentuk perubahan dari dalam internalnya, mengubah kebutuhan-kebutuhan perkembangan yang normal dan berkelanjutan hingga menyeluruh pada perkembangan setiap anggota keluarga. Di samping itu, perubahan yang bersumber dari eksternal yaitu lingkungan masyarakat tentang pola hidup, sistem, dan teori-teori perkembangan keluarga juga akan berpengaruh pada tingkat kualitas hidup keluarga dalam setiap perubahannya. Dalam teori stres, keluarga dijelaskan mengenai sebuah krisis timbul dikarenakan sumber-sumber dan strategi adaptif tidak secara efektif mengatasi ancaman-ancaman stresor sehingga keluarga tidak dapat terampil dalam memecahkan masalah dan keluarga menjadi kurang bermanfaat. Hal tersebut dikemukakan oleh Robbins 2001. Nah, bahkan menurut Cox dan Ferguson 1991, beliau menjelaskan bahwa krisis atau stres keluarga dicirikan oleh ketidakstabilan dan kesemerawutan keluarga pada saat stres muncul. Biasanya keluarga merasa tidak nyaman dan keluarga biasanya bersifat reseptif terhadap nasihat-nasihat dan informasi. Oleh karena itu, keluarga memerlukan suatu upaya positif untuk beradaptasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan setiap individu keluarga dengan menggunakan strategi coping keluarga sehingga keluarga akan berhasil dalam menghadapi tuntutan-tuntutan perubahan yang datang dari internal keluarga maupun eksternal keluarganya. Baiklah, mungkin itu dia tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.